mengulas cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat tampan. Tapi ketampanan Nabi Yusuf ini masih kalah ketika dibanding dengan ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf pada waktu dilahirkan ini dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Nabi Yakub. Ulangi, ayahnya siapa? Nabi Yakub. Diberi kelebihan, ketampanan, kesolehan, dan nurut ya. Sehingga saudara-saudaranya yang 10 orang itu merasa iri ya, merasa iri, sehingga ada rencana saudara-saudaranya ingin membunuh Nabi Yusuf. Kemudian meminta izin kepada ayahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf ya, minta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf ke hutan. Kata ayahnya, nggak boleh, nanti banyak serigala. Kemudian ayahnya Nabi Yakub dibujuk oleh saudara-saudara yang lainnya sehingga diizinkanlah Nabi Yusuf pergi ke hutan. Sedatangnya di sana, Nabi Yusuf kemudian rencana saudara-saudaranya mau membunuh, tapi ada yang menolak ya dari ke-10 saudara tersebut. Jangan dibunuh, masukkan aja ke sumur. Nah, kemudian Nabi Yusuf pada waktu itu dimasukkanlah ke dalam sumur yang sangat dalam sekali. Kemudian ditinggalkan bajunya seolah-olah dikasih darah. Nanti laporan ke ayahnya Nabi Yakub, ini Nabi Yusuf dimakan serigala. Sehingga laporanlah sambil menangis ya saudara-saudara yang ayah, Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya. Pada hati kecilnya Nabi Yakub tidak mempercayai saudara-saudaranya. Saya masih yakin bahwa Yusuf masih hidup. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf yang berada di sumur ini tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus saudagar untuk apa? Untuk mencari air ya. Ada saudagar datang ke sebuah sumur ingin mencari air. Kemudian diambillah air tersebut. Ternyata ada anak kecilnya keret. Ada si adik. Langsung dibawa. Lucu sekali ini adik. Siapa namanya? Yusuf. Kemudian dibawalah oleh istri saudagar tersebut ke pasar. Di pasar karena Nabi Yusuf itu sangat tampan sekali ya. Banyak yang senang di pasar sehingga Nabi Yusuf dijual oleh saudagar tadi. Dijual oleh saudagar tadi dan dibeli oleh istri seorang raja. Setelah itu Nabi Yusuf menjadi keluarga kerajaan. Ya. Setelah itu Nabi Yusuf tumbuh besar, ya. Namun rajanya pada waktu itu bermimpi, ya. Mimpinya apa? Bermimpi ada seekor sapi, ada seekor unta. Ini tadinya gemuk, ya. Kemudian jadi kurus. Ini ada malapetaka apa nih? Kemudian bertanya kepada ahli nujum, pada ahli mimpi, ternyata nggak ada bisa yang menafsirkan. Ada yang membisiki, yang tahu mimpi itu adalah Nabi Yusuf. Panggil Yusufnya. Pada waktu itu Nabi Yusuf dipanggil. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wahai raja, nanti akan ada apa? Akan ada 7 tahun masa paceklik, tidak ekonominya hancur, tanamannya tidak menghasilkan buah. Makanya untuk tahun ini segera kita persiapkan untuk 7 tahun tersebut. Kemudian sang raja itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk menanam gandum dan menanam makanan-makanan
sehingga nantinya dikumpulkan di sebuah tempat untuk persiapan 7 tahun tersebut. Karena cocoknya tafsiran mimpi tersebut, raja mengangkat Nabi Yusuf untuk menjadi Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan negara pada waktu itu. Ya. Kemudian terjadilah masa pailah, masa paceklik tersebut. Betul saja 7 tahun. Sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf juga memerlukan makanan pokok, gandum, memerlukan makanan pokok, ya. Sehingga mereka pun ikut antri untuk mendapatkan gandum. Setelah itu bagaimana? Ketemulah dengan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu menanyakan, kamu kan punya saudara yang paling kecil, kenapa tidak dibawa? Ya masih kecil, gak boleh sama ayahnya. Udah, nanti kalau kesini lagi minta gandum lagi, wajib dibawa, ya, wajib dibawa. Siapa namanya? Oh, siapa namanya? Bunyamin. Oh ya, si Bunyamin. Kemudian laporanlah kepada Nabi Yakub ayahandanya bahwa besok hari ketika mengambil gandum harus dibawa adik kecilnya yang bernama Bunyamin. Sama tampaknya seperti Nabi. Awalnya tidak diperbolehkan, merasa khawatir, ya, Yakub merasa khawatir bahwa nasib Bunyamin akan sama seperti nasib Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf memberikan menginginkan Bunyamin tinggal di istana. Dengan cara apa? Dengan cara menaruh gelas emas yang ada di istana dimasukkan ke dalam tasnya Bunyamin, ya. Tasnya Bunyamin diisi oleh Nabi Yusuf gelas emas. Sehingga ributlah orang-orang istana. Ini gelas emas kemana ini? Oke, semua dikumpulkan. Yang lagi antri sembako, kumpulkan. Ternyata digeledah tasnya, tas Bunyamin yang ada gelas emasnya. Kamu pencuri Bunyamin. Kemudian Bunyamin dipenjara, ya. Itu karena Nabi Yusufnya menginginkan adiknya yang paling kecil supaya hidup di istana. Dengan cara apa? Dengan cara politik tadi, ya. Pura-pura dituduh mencuri, ya. Kemudian menangislah kakak-kakaknya Bunyamin ke ayahnya. Ayah, Bunyaminnya kena sama istana, dipenjara. Gara-gara apa? Gara-gara mencuri. Bohong itu. Bunyamin tidak suka mencuri, itu hanya tipu daya saja. Kemudian ayahnya Yakub dengan anak-anaknya disuruh ke mana? Ke istana menemui Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu, Nabi Yusufnya menitipkan apa? Menitipkan sorban berwarna hijau kepada saudara-saudaranya untuk dikasihkan kepada ayahnya Yakub. Setelah itu ayahnya Yakub, ayahnya Nabi Yusuf kan Nabi Yakub, ya. Yang tadinya matanya apa? Matanya kurang bisa melihat dikasih sorban. Nabi Yusuf kemudian ditempelkan, langsung sembuh, ya. Kemudian berangkatlah ke istana, ingin mengetahui kenapa Bunyamin dipenjara. Setelah itu ketemu langsung dengan Nabi Yusuf. Kemudian berkata Nabi Yusuf, ini ayahnya. Ini siapa? Ini saya Yusuf yang dulu kecil ditaruh oleh saudara-saudaranya. Ditaruh di mana? Di sumur, ya, dibuang ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya minta maaf, ya, minta maaf telah menjadikan menyengsarakan Nabi Yusuf. Ya, seketika itu Bunyamin, saudara-saudaranya dan Nabi Yakub langsung hidup di istana. Indah tidak akhirnya? Indah, ya. Dimaafkan tidak oleh Nabi Yusufnya, saudara-saudaranya? Dimaafkan karena ada gorengnya saudara sendiri. Itu
saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang di rumah tolong di subscribe, di like dan di komen. Mudah-mudahan ada keberkahan semuanya. Semuanya semangat ya, ngajinya semangat ya. Terima kasih. Diakhiri dengan Allah